Jadi di sini kita sudah membuat aplikasi payroll-nya, dan di dokumen ini terdapat ada 3 sheet, yaitu cover atau dashboard, tabel data gaji karyawan, dan slip gaji. Di cover di sini kita ada judul, diagram, dan nama-nama anggota dan pilihan untuk pindah sheet. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan cara membuat diagram. Di sini pertama-tama kita harus membuat tabel dulu. Di sini saya sudah membuat tabel yang berisi jabatan, gaji pokok, dan tunjangan. Pada jabatan terisi manajer, supervisor, admin, dan staf operasional. Dan di sini terdapat gaji pokok manajer 7.500.000 dengan tunjangan jabatan 20%, supervisor 5.500.000 dengan tunjangan 15%, admin dengan gaji 4 juta dan tunjangan jabatan 10%, dan yang terakhir staf operasional terdapat gaji 3 juta dengan tunjangan jabatan 5%. Dan cara kita membuat diagram, yang pertama kita blok semua tabel ini termasuk judul, dan di sini kita pilih insert. Di sini terdapat recommend chart, yaitu diagram. Di sini saya memilih diagram batang, dan saya memilih yang 3D cluster column. Kita pencet, dan di sini akan muncul berbagai style diagramnya. Saya memilih yang ini. Jadi begitu cara membuat diagramnya. Nanti ini dipotong kan ya? Bismillah. Udah. Ya nanti kan yang edit dapat. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan cara kita membuat menu pilihan untuk berpindah sheet seperti ini. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita pergi ke insert, kita pilih illustration, dan di sini banyak pilihannya. Kita pilih shape. Di sini saya memilih persegi panjang dengan ujung tumpul. Dan untuk menambahkan hurufnya, kita bisa klik 2 kali pada shape-nya, dan kita bisa memasukkan teksnya. Contoh, data karyawan. Di sini saya sesuaikan dulu untuk teksnya dengan ukuran dan posisi, dan di sini saya bold teksnya. Dan untuk bisa berpindah sheet, di sini kita klik kanan pada kursor, dan di sini kita menggunakan link. Kita pencet link, dan di sini kita memilih place in this document atau tempat di dokumen ini. Di sini kita memilih kemana pilihan menu ini, ke sheet berapa, ke sheet yang mana. Di sini semisal kita ke tabel data gaji karyawan, kita klik 2 kali dan sudah bisa. Dan di sini kita langsung saja pada gaji karyawan atau data gaji karyawan. Sini kita udah masuk di tabel data gaji karyawan. Nah, di sini ada kolom nomor, kode karyawan, nama karyawan, jabatan, jam lembur, gaji pokok, tunjangan jabatan dalam persen,
tunjangan jabatan dalam rupiah, tunjangan transportasi, bonus lembur, gaji bruto, pajak, BPJS, dan total gaji bersih. Dan di bawah itu ada tabel untuk referensi, dan isinya itu ada kode karyawan, jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan. Nah, di sini tabel referensi itu fungsinya untuk mengisi data-data yang mau kita buat. Yang pertama itu di kode karyawan. Buat kode karyawan kita isi manual, sama nama karyawan juga kita isi manual. Untuk mencari jabatan itu kita memakai rumus VLOOKUP. Nah, kita memakai rumus VLOOKUP. Habis itu kita klik di kode karyawan. Setelah itu kita klik titik koma. Habis itu kita blok di tabel referensi. Tetapi di tabel referensi itu hanya yang diblok di kontennya saja. Setelah itu kita absolutkan menggunakan tanda dolar. Nah, setelah itu kita pencet lagi di titik koma. Dan kita bisa lihat di mana nama jabatan itu di kolom referensi di kolom berapa. Jadi di kode karyawan kolom 1, kode jabatan itu kolom kedua. Jadi kita tulis di kolom kedua, 2. Selain itu false, tutup kurung, enter. Nah, seperti itu. Dan untuk melanjutkan di bawahnya itu tinggal di autofill seperti ini, kita tekan saja. Setelah itu di jam lembur. Di jam lembur itu kita juga pakainya manual. Kita lanjut untuk gaji pokok. Di gaji pokok juga kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi seperti ini. Dengan VLOOKUP. Kita pencet ke kode karyawan. Habis itu titik koma, kita blok kontennya saja. Nah, setelah itu kita absolutkan lagi. Dan seperti biasa kita bisa melihat di mana atau kolom berapa gaji pokok. Kode karyawan kolom 1, jabatan kolom 2, gaji pokok kolom 3. Nah, di sini berarti kita tulis di kolom ketiga. Selain itu false atau salah. Enter. Nah, dan untuk melanjutkan pengisian data di bawah itu langsung ke autofill saja. Kita lanjut di tunjangan jabatan. Sama seperti yang sebelumnya, di sini kita juga memakai rumus VLOOKUP.
Nah, habis itu kita klik di kode karyawan. Terus titik koma, kita blok kontennya saja lagi. Dan kita absolutkan. Titik koma. Nah, seperti biasa kita akan menghitung di mana kolom tunjangan jabatan. Nah, di sini berarti kolom tunjangan jabatan itu ada di kolom keempat. Selain itu fase kurung enter. Sama seperti yang lainnya, untuk pengisian data selanjutnya itu bisa di autofill. Kita lanjut ke tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan itu antara gaji pokok sama tunjangan jabatan itu. Selanjutnya ada gaji bruto. Gaji bruto didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan jabatan ditambah transportasi tambah bonus lembur. Untuk rumusnya kita menggunakan rumus matematika seperti ini. Tambah tunjangan jabatan ditambah tunjangan transportasi ditambah bonus lembur. Dan tinggal di autofill. Sudah. Jadi selanjutnya itu ada pajak. Pajak didapat dari gaji bruto dikali 2,5%. Gaji bruto dikali 2,5%. Enter. Untuk mengisi kolom selanjutnya itu tinggal di autofill. Nah, udah. Selanjutnya itu ada BPJS. BPJS kita ngisinya manual. Rp200.000. Disamain semuanya. Terus selanjutnya ada total gaji bersih. Total gaji bersih didapat dari gaji bruto dikurangi pajak dikurangi BPJS. Rumusnya menggunakan rumus matematika sama pengurangan. Gaji bruto kurangi pajak kurangi BPJS. Tinggal enter. Terus di autofill. Sudah. Nah, tabel data gaji karyawan sudah selesai, lalu kita langsung ke menu utama. Di menu utama ini, kita pilih slip gaji karyawan. Nah, setelah slip gaji karyawan, kita nanti bikin slip gaji bulanan untuk karyawan-karyawan di CV Mandiri Sejahtera. Nah, buat ini, nama-nama ini, kita isi manual ya, teman-teman. Terus, sebelum itu, kita gimana sih cara bikin ini? Nah, jadi cara bikin ini awalnya kan ini nggak ada developer. Nah, buat adanya developer, kita pilih ke file. Setelah ke file, kita ke more. Lalu kita pilih option. Setelah itu, kita ke customize ribbon. Nah, sebelumnya di sini itu developer tuh kita nggak checklist. Nah, sekarang kita pencet checklist ya. Setelah pilih checklist, kita pencet off. Nah, nanti ketika kalian pilih off, pilih OK, nanti ada developernya di sini. Nah, terus ini kita pencet developernya, kita pilih insert. Nah, di insert kita pilih spin
Nah, terus kita taruh sini, terserah mau di ukuran berapa dan terserah mau ditaruh di mana. Nah, seperti ini. Terus kita bikin data, ini border diisi dengan tulisan 0, 0, dan angka 1. Lalu kita lock, terus kita all borders. Setelah itu, gimana sih cara bikin ininya, data nama ini? Sama, kita pilih, kita pencet developer, kita pilih insert, terus kita pilih ini. Kita klik kanan, kita pilih format control. Ini biar ada itunya, input range, kita pencet, lalu ke tabel data karyawan, gaji karyawan, terus kita blok nama karyawan. Nah, setelah itu gimana sih cara child clean? Buat child clean itu kita pilih nomor yang ada di sini, pencet saja, lalu oke. Nah, seperti ini. Terus untuk nama karyawan kita pakai rumus VLOOKUP. Nah, caranya itu sebelumnya di tabel data gaji karyawan kita blok dari 0 sampai total gaji bersih seperti ini. Lalu kita beri nama tabel ini dengan nama data gaji. Setelah itu kita masukkan rumusnya, VLOOKUP sama dengan 1. Kita pilih nomor border, pilih nomornya, lalu kita ketik data gaji yang tadi kita udah tabel yang itu sudah dikasih nama data gaji, kita pilih dan sudah masuk di sini, kita pencet. Lalu di nama karyawan itu berada di kolom mana? Dan di sini tuh nama karyawan ada di kolom 3. Setelah itu, selain itu salah atau false. Nah, jadi muncul untuk jabatan dan selanjutnya itu sama, cuman berbeda pada di nomor kolomnya. Contohnya seperti gaji pokok. Gaji pokok itu berada di kolom berapa? Gaji pokok itu berada di kolom 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti gaji pokok ada di kolom 6. Rumusnya seperti tadi, sama dengan VLOOKUP nomor 1 data gaji, lalu kolom ke-6, selain itu salah atau false. Nah, untuk selainnya itu sama sampai total gaji yang diterima. Terus untuk rumus terbilang itu ini adalah rumus salinan dari Pak Arif. Nah, rumusnya itu cukup rumit ya teman-teman, seperti ini.
Seperti ini rumusnya. Nah, lalu setelah menggunakan rumus ini dan sudah memasukkan rumus-rumusnya, kita pilih enter. Nah, nanti muncul seperti ini. Untuk ininya kita pilih margin and center pada 2 baris dan 1 kolom. Lalu kita beri warna, itu warnanya terserah. Jadi kita pilih warna biru. Setelah itu kita bold tulisannya dan italic biar tulisannya agak seperti miring. Setelah itu untuk CV Mandiri juga jangan lupa di bold dan nama karyawannya. Setelah sudah selesai, kita ke menu utama dan disinilah aplikasi payroll sudah jadi.